Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wassidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan bulanan, yakni pengajian padang bulan purnama keempat. Tanpa terasa pengajian ini sudah kita laksanakan 4 kali. Semoga Allah selalu memberikan ridho dan mencatat perbuatan kita sebagai amal ibadah. Amin. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan terima kasih kepada para jamaah yang tanpa diminta ini secara sukarela bondong-bondong memberikan suguhan kepada jemaah. Ada yang memberikan bantuan air minum, ada yang memberikan bantuan jajan. Walaupun pengajian pada bulan kemarin ini, mohon maaf kami sampaikan, jamaah tidak menginginkan konsumsi, luar biasa baiknya ya. Tapi ada jemaah yang ingin memberikan, tidak kami tolak. Monggo jamaah yang barangkali ingin memberikan sedekah berupa air minum konsumsi, monggo kami tetap terima dan nanti akan kami berikan ke jamaah. Di sini kami akan menyampaikan laporan keuangan pemasukan kotak infak pada bulan kemarin di purnama ketiga itu mendapatkan uang sebesar Rp1.740.000. Kemudian ada dari alumni 98 yang transfer, yakni Ibu Amilatun sebesar 1 juta. Terima kasih, jazakumullah. Dan pemasukan totalnya adalah 2.840.000. Kemudian untuk pengeluaran yang pertama besi untuk penyanggah banner di belakang ini 530.000, kemudian pembuatan bannernya Rp164.000. Kemudian untuk teman yang menata sound dan lain-lain kita beri kurang lebih 100.000, totalnya untuk pengeluaran Rp794.000. Jadi pemasukan dikurangi pengeluaran 2.840.000 dikurangi 794.000, totalnya 2.046.000. Kemudian ditambah dengan saldo bulan kemarin yakni 1.520.000, total semuanya Rp3.566.000. Jazakumullah khairan saja bagi para dermawan yang sudah memberikan infaknya. Kemudian kami sampaikan infak ini kami peruntukkan kepada jamaah, barangkali ada yang ingin santunan barangkali, kemudian ingin minta bantuan, monggo bisa menghubungi kami. Insya Allah dana ini dari panjenengan dan akan kami berikan ke panjenengan. Baiklah, sebelum kajian padang bulan pada malam hari ini purnama 4, kami mohon kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, monggo dinikmati, kemudian tolong ikuti kajian malam hari ini dengan tertib, dengan cermat, terutama para santri, santri putri, santri putra, tolong didengarkan dengan baik. Bila perlu nanti hal yang penting silakan dicatat. Dari kami terima kasih, dan selanjutnya mari kita ikuti pengajian padang bulan purnama keempat di halaman Pondok Modern Muhammadiyah Pasiran oleh Kiai Haji
Muhammad Rifki Rosidi LC MAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Pertama, saya ikut bersyukur terhadap semangat yang kita berikan, kita lakukan untuk menghidupkan dan menggembirakan kajian dan pengajian kita. Dan insya Allah yang kita lakukan di setiap majelis ilmu itu dalam rangka kita ini mengkapling bagian tempat di surga. Jadi ojo sampai ora koman nggon nuk swarga. Perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu sebenarnya bukan hanya perintah cepet-cepetan, bersegeralah, tapi ada mafhumnya ojo sampai kari. Jangan sampai jadi orang masbuk. Ojo sampai rakuman gon. Nah, majelis ilmu yang kita datangkan itu kita berupaya untuk memastikan bahwa kita ini dapat bagian tempat di surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kedua, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan keteladanan yang bisa kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kemarin pas Rabiul Awal membahas tentang salah satu poin penting. Keluarga itu memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak-anak kita. Terutama ibu itu harusnya paling berkepentingan untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang soleh. Ini pertemuan yang kemarin, maka tugas kita nanti kita gabungkan dengan kajian kita malam ini. Tugas kita adalah menciptakan, menjadikan rumah kita dan apa yang ada di sekitar kita itu menjadi lingkungan yang nyaman dan layak untuk pertumbuhan anak-anak kita. Kita harus menciptakan rumah kita sebagai rumah yang ramah, yang layak untuk pertumbuhan anak-anak kita. Maka malam ini nanti kita akan mengkaji salah satu hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari di sub pembahasan Bad'ul Wahyi. Satu bab, satu judul di Sahih Bukhari itu ada judul tentang permulaan turunnya
wahyu. Dan di situ nanti kita akan melihat betapa banyak hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mulai dari sebuah ayat di surat Maryam ayat ke-30. Ketika Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tapi yang terpenting itu bukan itu. Yang terpenting adalah ayat berikutnya, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah bukan saja saya ini hamba Allah diberi kitab, dijadikan nabi, tapi yang terpenting itu adalah wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah memberkati hidup saya dimanapun saya berada. Yang penting itu bukan nabinya, yang penting itu bukan posisinya, yang penting itu bukan tempatnya. Tapi yang penting itu apa yang bisa kita lakukan di tempat kita berada dan di waktu kita berada. Kata para ahli tafsir itu, laisal muhim aina takunu wa innama kaifa takun. Yang penting itu bukan kamu di mana, bukan kamu jadi apa, bukan kamu mendapat apa, bukan kamu bekerja apa, tapi yang terpenting adalah apa yang bisa kita perbuat untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain di tempat dan waktu kita berada. Maka sebenarnya bukan profesinya, bukan tempatnya. Misalkan di depan saya ini ada santri-santri, bukan pondok modernnya, bukan pondok terkenalnya dimanapun, tapi apa yang bisa kamu lakukan di pondok manapun kamu berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Untuk itu ada 3 hal yang kemudian bisa kita ambil dari sabda Rasulullah. Nabi itu punya keistimewaan, Nabi Muhammad itu sedikit bicara, singkat, tapi maknanya padat. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya jawami'ul kalim. Saya diberi satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain, yaitu jawami'ul kalim. Ungkapannya pendek, tapi maknanya sangat luas. Ini yang kemudian harusnya di khutbah-khutbah itu seperti itu. Pendek, tapi banyak artinya. Khutbah Jumat tidak perlu panjang-panjang. Karena yang penting menyampaikan hadis, intinya ada nasihat, kemudian selesai. Nah, Nabi dalam rangka mengamalkan ini, dalam rangka mengamalkan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, maka Nabi memberikan satu ungkapan untuk 3 posisi.
Pesan Nabi kepada para sahabat, pada Mu'adz khususnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Pertama. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau tiga bagian hadis ini kita praktekkan, kita pahami, maka sebenarnya kita sudah mengamalkan semangat ayat di surat Maryam tadi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ketika kita berhubungan dengan Allah, maka prinsip yang kita pakai adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ibadah dimanapun berada, dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun, ketika kita berhubungan dengan Allah, maka ittaqillaha haitsuma kunta. Berupaya untuk memaksimalkan ibadah. Maka yang sering saya sampaikan di masjid ini terkait dengan rukhsah, keringanan Allah. Kenapa Allah itu memberikan rukhsah? Di perjalanan sholat boleh 2. Dalam kondisi tertentu boleh jamak. Tujuannya adalah rukhsah itu, keringanan yang diberikan Allah kepada kita, itu tujuannya agar kita ini bisa beribadah, tetap beribadah dengan sempurna meskipun kondisi, tempat dan waktu tidak sempurna. Jadi bukan sekedar mari sholat, tapi bagaimanapun, di tempat bagaimanapun, kondisi sempit bagaimanapun, kita tetap bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Kalau kita melaksanakan ini, maka kita akan waja'alnya Allah menjadikan saya terberkahi dimanapun kita berada. Tapi kalau kita berhubungan dengan diri kita, kalau berhubungan dengan Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Tapi kalau berhubungan dengan diri kita, maka berlaku prinsip yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Semangatnya apa? Semangatnya potongan kedua ini, kita ini tidak sempurna. Kita ini tidak sempurna. Sering yang minggu kemarin juga kita ingatkan, la tuhawil antakuna insanan la yukhti'u abada. Jangan pernah berhalusinasi menjadi manusia yang tidak pernah punya salah. Jangan pernah beranggapan kita tidak pernah salah. Maka sabda Nabi pada potongan kedua itu mengingatkan kita ini pasti punya salah, pasti punya dosa. Maka tugasnya apa? Perbanyaklah kebaikan untuk menghapus dosa yang sudah kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, merasa berdosa atau tidak merasa berdosa.
Kalau dengan Allah kita maksimal, tapi semaksimal apapun ibadah kita kepada Allah tidak mengangkat derajat kita di atas derajat manusia. Tetap manusia yang punya salah. Nek wis menungso ngerasa api, iku wis paling bahaya. Orang yang sudah merasa paling benar, iku wis paling bahaya. Dan akibat yang kemudian akan diterima adalah bisa jadi ibadah yang dilakukan selama hidupnya. Merasa banyak ibadah, tapi ada perasaan merasa paling baik, tidak merasa bersalah, maka bisa jadi Allah akan memasukkan orang itu yang ahli ibadah, yang sudah berbuat sekian puluh tahun merasa baik, bisa jadi Allah mengakhiri hidupnya di dalam neraka. Dan ini ilustrasi disampaikan oleh Ibnul Qayyim di bukunya Al-Wabil As-Sayyib. Tapi kita meskipun sudah beribadah dengan baik, ngaji nokdi ikut, musola kene ngaji, musola kono padang bulan tidak pernah absen, tapi merasa kurang, tetap merasa kurang, merasa berdosa, maka bisa jadi kekurangan kita itu, kemudian pengakuan kita terhadap kekurangan kita menyebabkan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ini pertama ya. Jadi hadis Nabi yang kedua ini, potongan kedua, menyadarkan kita manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu dituntut untuk memperbanyak amal. Atbi'is sayyi'ata, ikuti kesalahan yang sudah kamu lakukan, al hasanata, dengan kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghapus dosa kita. Tamhuha. Maka kita tidak boleh bangga dengan kesalahan yang sudah kita lakukan atau tidak pernah merasa salah. Wa anbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi yang kemudian perlu kita bangun adalah bagaimana kesalahan yang kita lakukan itu tidak menyebabkan kita putus asa dalam hidup ini. Karena Allah menjadikan banyak hal agar manusia itu langsung bisa masuk surga tanpa melalui siksa neraka. Jadi potongan hadis yang kedua ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Piye carane? Ini selalu saya ingatkan ya, supaya kita ini optimis, jangan pesimis. Allah itu prinsipnya bagaimana caranya Allah itu tidak usah menyiksa hambanya. Piye carane Gusti Allah iku ora buka neraka. Neraka tetap ditutup. Tidak perlu. Maka diberikan manusia itu kesempatan banyak untuk menghapus dosanya sendiri. Ketika manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka Allah memberikan kesempatan kita untuk
menghapus dosa kita sendiri melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Maka nek sholat, teman-teman, upayakan sholatnya benar, meskipun tidak khusyuk. Belajar memperbaiki gerakan kita, agar sholat kita itu mampu berfungsi untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi syariat Allah itu, beban ibadah yang diberikan pada kita, itu fungsinya cuma satu. Bagaimana caranya kebaikan manusia itu lebih banyak daripada kejelekannya. Sehingga tidak butuh neraka. Yang kedua, diberi kesempatan untuk beristighfar. Yang ketiga, kalau dua, jadi ini kalau ibadah istighfar dikon ibadah searas-arasan, istighfar ratau, mengakui kesalahan yang tidak tahu, tobat tidak mau, terpaksa Allah ikut campur. Ini falsafah ya, falsafah syariat, filosofi syariat. Jadi Allah itu, kita buka poin awal, Allah sebenarnya tidak ingin mengazab manusia. Azab itu alternatif paling terakhir bagi Allah. Maka diberikan syariat, beban ibadah, disuruh taubat, nek salah ditimpui dengan ibadah yang lain yang baik. Tapi kalau dua hal ini yang jadi kekuasaan manusia untuk melakukan tidak dilakukan, maka Allah terpaksa ikut campur. Apa ikut campurnya? Melalui musibah. Jadi musibah itu jangan selamanya dianggap sebagai azab. Tapi musibah yang kita lakukan, entah itu kehilangan, entah itu sakit, entah itu apa saja, jangan selamanya diarani azab. Tapi fungsinya adalah menghapus dosa yang kita lakukan. Dikon ibadah ragelem, dikon sholat sunat ragelem, poso ragelem, Jumatan ngomong wae, sedekah males. Padahal rezeki lancar, kesehatan lancar, maka perlu dosa-dosa penyebab kemalasan itu Allah hapus dengan musibah. Maka ya sing sakit sekarang lagi diberi kesakit, maka dinikmati dan husnudzon pada Allah bahwa sakit saya ini diberikan Allah agar Allah nanti di akhirat tidak perlu mengadab saya. Ibadah ragelem, istighfar ragelem, sakit ngeluh saja, maka terpaksa Allah gunakan fasilitas yang keempat, yaitu siksa neraka. Jadi siksa neraka itu alternatif paling terakhir. Ketika berhadapan dengan Allah, ittaqillah haitsu ma kunta. Ketika berhadapan dengan diri kita, maka kita perbanyak amal untuk menghapus dosa kita. Dan ketika berhadapan dengan manusia, khaliqin nasa bihulukin hasanin. Hidup kita tidak lepas dari tiga ini. Berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan diri kita sendiri. Ini namanya jawami'ul kalim.
singkat, padat, tapi maknanya luas. Maka Rasulullah memberikan arahan, aturan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Maka kita berupaya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Tapi nek larangan, maka hindari 100%. Larangan harus ditinggalkan 100%. Berhubungan dengan kita, perbanyak amal untuk menghapus kekurangan-kekurangan kita. Dengan orang lain, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang, bersikaplah dengan orang lain, dengan manusia, dengan sikap yang baik. Al-akhlaq al-karim. Sesamanya saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai. Dengan orang tua kita hormat, orang tua dengan anak mengasihi. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk orang yang mengamalkan nilai-nilai yang saya ajarkan. Tidak termasuk dari golongan umat saya yang tidak bisa menyayangi anak kecil yang lebih kecil atau mengasihi, menghormati yang lebih besar. Kalau kemudian ketiga arahan Nabi ini kita lakukan dengan baik, dengan Allah ittaqillah, dengan diri kita atbi sayyi'atal hasanata, dengan orang lain khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maka insyaallah akan berlaku wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah memberkahi saya dimanapun saya berada. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan membantu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang dalam kondisi normal kita tidak bisa melakukan kebaikan itu. Tapi karena atas kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, maka hal yang kelihatannya mustahil, tidak mungkin kita lakukan, menjadi hal yang memungkinkan untuk kita lakukan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Salah satu tafsir konkret ayat ini adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika masuk penjara, ketika di penjara bersama dua orang pemuda karena fitnah perempuan, difitnah oleh perempuan, terpaksa masuk penjara. Maka orang-orang yang ada di penjara itu tetap mengatakan Nabi Musa, inna naraka minal muhsinin. Di penjara pun Nabi Yusuf tetap dianggap sebagai orang yang muhsin. Ketika jadi raja di istana, duduk di singgasana, saudara-saudaranya yang dulu membuangnya, ingin membunuhnya, beliau sebelum tahu itu Nabi Yusuf, mereka mengatakan inna naraka minal muhsinin. Di penjara tetap jadi orang baik, diberkahi Allah, jadi raja juga tetap jadi orang baik, diberkahi Allah. Yang penting bukan di mana kita berada, tapi yang penting bagaimana kita melakukan kebaikan di tempat di mana kita berada. Itu yang kemudian kita bawa kepada hadis sekarang. Itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak kecil.
agar terberkahi. Orang yang diberkahi Allah itu tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Orang yang diberkahi Allah itu tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Karena punya prinsip kuat. Prinsip komitmen terhadap dirinya. Bekerja di tempat kantor yang mungkin banyak koruptornya. Karena punya komitmen. Ittaqillah tsumma kunta adbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas. Maka seberat apapun lingkungan yang kita hidup di dalamnya, tidak akan mudah untuk mempengaruhi pendiriannya. Tapi tetap mungkin lingkungan kita akan sangat mungkin punya potensi untuk merubah karakter baik kita. Jadi lingkungan yang jelek, meskipun kita merasa kuat, maka lingkungan itu bisa jadi akan merubah karakter baik kita menjadi jelek. Maka perintahnya, carilah teman, carilah lingkungan yang baik untuk mempertahankan karakter baik kita. Satu syair yang pertama kali diajarkan oleh Pak Abdul Karim kepada saya itu, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fala tashabil arda fatarda ma'ar rodi. Yang dulu pernah ikut pelajarannya Pak Abdul Karim Arut masih ingat kira-kira bahar apa itu. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fala tashabil arda fatarda ma'arrodi. Kalau kamu berada di sebuah komunitas, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum, maka bertemanlah, berkumpullah dengan yang terbaik, yang baik-baik. Fala tashabil arda, jangan kumpul dengan yang jelek. Yang karakternya jelek, akhlaknya jelek, maka kamu akan hancur dan binasa, rusak sebagaimana mereka rusak. Sama dengan santri-santri ini. Dulu dari rumah katanya orang tuanya baik, rajin sholat, rajin ngaji. Di pondok ketemu sama yang dipaksa orang tuanya mondok. Akhirnya melu. Ya, banyak kasus semacam itu. Nabi juga demikian. Sejak kecil Nabi itu dipilihkan lingkungan yang baik oleh orang tuanya. Nabi tidak punya ayah, punya ibu. Ini peran ibu, peran orang tua. Mekah pada waktu itu sudah menjadi kota metropolitan. Semua kejahatan ada di kota Mekah. Pada waktu jahiliyah. Pembunuhan, judi, perzinahan, perampokan, semuanya ada, minuman keras. Maka karena Aminah khawatir dengan kondisi Mekah yang akan mempengaruhi Nabi Muhammad waktu kecil, maka Aminah mencarikan lingkungan yang baik. Setelah disusui oleh Suwaibah, maka sampai umur 6 tahun, 8 tahun, 6 tahun, Nabi Muhammad dititipkan ke sebuah kampung, namanya Kampung Bani Sa'ad, kepada seorang perempuan yang berkualitas
namanya Halimah Sa'diyah. Jadi sekuat apapun keluarga dalam mendidik anak, maka pengaruh negatif lingkungan itu akan tetap berpengaruh. Maka Nabi, ini yang masuk ke hadis kita ini, Nabi itu suka menyendiri di gua Hira. Saya yakin ini bukan hanya sekedar menyendiri, tapi Nabi Allah ingin memberikan pelajaran hidup bagi hambanya, umatnya Nabi Muhammad melalui proses kehidupannya Nabi Muhammad. Jadi Allah ingin memberikan pelajaran bagi umat Islam melalui kehidupannya, proses kehidupannya Nabi Muhammad. Agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang jelek di Mekah. Maka Aminah mencarikan tempat yang baik. Ternyata tradisi mencari lingkungan yang baik itu diteruskan oleh Nabi sendiri ketika sudah jadi pemuda dengan banyak menyendiri di gua Hira. Ibadah sesuai yang berlaku pada waktu itu. Jadi perlu diingat, di Mekah itu adalah masih terdapat sisa-sisa nilai-nilai ajarannya Nabi Ibrahim. Tidak semuanya musyrik. Ada sisa-sisa nilai ajarannya Nabi Ibrahim. Ada sisa pengaruh ajarannya Nabi Musa. Ada sisa pengaruh ajarannya Nabi Isa. Maka nanti ketika Rasulullah mengalami proses wahyu yang pertama, maka konsultasinya adalah kepada Waraqah bin Naufal. Tapi kita belum ke situ. Hadisnya Nabi sampai ke situ. Tapi yang penting pelajaran ini adalah sekuat apapun kepribadian kita, sebanyak apapun kita menjaga diri kita untuk tidak terpengaruh. Kalau setiap hari kita berkumpul dengan orang yang sama, dengan lingkungan yang sama, maka sewaktu-waktu pasti kita akan ikut juga. Maka langkah terbaik adalah kalau seandainya lingkungan yang kita hidup di lingkungan kita itu sangat tidak mendukung, maka perbanyaklah menyendiri, evaluasi diri, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa hadis di surat di Sahih Bukhari adalah Nabi yatahannas, tahannus, ta'abbud, beribadah dengan ibadah yang berlaku pada waktu itu. Sisa-sisa ajarannya Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Tidak ajaran menyembah berhala. Yatahannas. Dan inilah akibatnya, hikmahnya, orang yang menjaga kehormatan dirinya sekuat tenaga untuk tidak terpengaruh dengan lingkungannya, maka Allah akan memberikan energi yang positif agar tetap bisa bertahan dengan kebaikan.
Karena Nabi sudah menjaga pribadinya, sudah menjaga dirinya, sudah banyak beribadah, maka Nabi diberi wahyu melalui mimpi. Jadi wahyu pertama itu bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi wahyu pertama Nabi Muhammad adalah melalui mimpi. Jadi orang baik, pelajarannya apa? Orang baik itu yang suka ibadah, menjaga dirinya, bisa jadi mimpinya itu adalah petunjuk. Karena sudah tidak ada mimpi, tidak ada mimpi wahyu sekarang. Nabi sudah terputus. Maka orang-orang baik kadang-kadang, tidak semuanya, kadang-kadang diberi petunjuk oleh Allah melalui mimpinya. Tapi kalau kita yang kebaikan dan kejelekannya masih imbang, maka jangan terlalu menafsirkan mimpi yang ada dalam tidur kita. Mimpi kita itu hanya tidak ada maknanya. Belum pada levelnya mimpi kita itu menjadi ilham, menjadi wahyu. Bisa jadi kalau kita menafsiri mimpi kita, maka bisa jadi itu masuk pada kemusyrikan. Karena kita akan menakbirkan mimpi untuk mengetahui hal-hal yang apa ini. Itu berarti kan berbicara tentang apa yang akan terjadi, padahal kita tidak mengetahui masa depan yang akan terjadi. Maka anggap saya mimpi apapun yang kita alami, insya Allah mimpi kita yang kadang-kadang kejelekan kita lebih banyak daripada kebaikan kita atau imbang, insya Allah mimpi yang kita lakukan, mimpi yang kita alami, jangan banyak-banyak dipikirkan dan jangan banyak-banyak ditafsiri. Kalau orang baik bisa jadi menjadi ilham atau menjadi petunjuk. Maka disebutkan di Sahih Bukhari di kitab Badul Wahyi, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naumi. Jadi wahyu pertamanya Nabi itu adalah mimpi. Mimpi diperlihatkan cahaya seperti cahaya subuh. Jadi seakan-akan ada Nabi akan diangkat menjadi Rasul yang akan memberikan petunjuk ke arah yang lebih terang dengan cahaya-cahaya ilahiyah. Pelajarannya, orang yang baik itu bisa jadi ditugasi Allah melalui mimpinya. Tapi sebenarnya ini etika. Jangan merasa jadi orang baik kalau kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu Nabi di mimpi kita. Jangan membanggakan, jangan terlalu bangga. Seakan-akan kita ini orang baik karena sudah merasa bermimpi ketemu Rasulullah. Bisa jadi kebanggaan kita mimpi bertemu Nabi, kemudian menganggap kita ini orang baik dan tidak mau disalahkan. Bisa jadi awal petaka kita Allah menutup hati kita untuk mendengar nasihat dan masukan dari orang lain. Itu bahayanya ketika kita merasa baik, kemudian merasa pernah bertemu Nabi di dalam mimpi kita. Tidak usah diceritakan.
Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak usah diceritakan, yang kemudian menyebabkan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini poin pertama di hadis tentang Badul Wahyi. Jadi sebaik apapun kita, sekuat apapun kita, tidak ada yang menjamin bahwa akhir hidup kita itu husnul khotimah. Dan al-ibratu bil khawatim. Al-ibratu bil khawatim. Yang dianggap oleh Allah itu adalah akhir hidup kita, bukan permulaan hidup kita. Mulai umur 10 sampai umur 40 tahun luar biasa ibadahnya. Tapi umur 41 tahun musyrik. Maka yang 40 tahun ini tidak dianggap oleh Allah, yang dianggap adalah musyriknya. Musyrik mati. Maka jangan membanggakan amal kita, tapi bagaimana kita berupaya untuk melakukan yang terbaik supaya akhir hidup kita itu husnul khotimah. Ya, dengan cara semacam ini. Meskipun kajian kita tidak masuk semuanya, terlalu banyak yang disampaikan, minimal sudah ada punya niat untuk memperbaiki diri kita. Meskipun ikut Jumatan, tidur, maka sudah ada niat untuk Jumatan. Sudah berusaha melek tapi tetap tidur, itu jauh lebih baik daripada yang tidak Jumatan. Karena tidak ada upaya untuk memperbaiki diri kita. Dan kita perlu memaksa diri kita untuk berbuat baik. Memaksa diri kita untuk berbuat baik. Tidak ada yang menjamin diri kita ini akan bisa bertahan dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka Nabi berusaha untuk menghindari kejelekan-kejelekan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang Quraisy pada waktu itu. Pelajaran yang ketiga. Nah, kita juga demikian. Maka saya berupaya. Saya dari dulu, misalkan, ini saya sampaikan. Saya dari dulu itu sudah sering diajak orang untuk masuk menjadi anggota dewan. Pilek. Tapi kalau saya masuk percaturan politik semacam itu, maka ngajine wis lali. Tidak menjamin saya bisa tegas seperti saya tidak di politik. Maka menghindari itu, maka kita tetap ngaji dengan anak-anak semacam ini. Maka yang ahli politik, ikutlah politik, ini wis ngulang, komitmen ngulangnya. Komitmen ngulang, komitmen ngajar. Kita mendukung orang-orang yang ahli di bidangnya dengan cara kita. Kita dukung, bukan anti politik, tapi mungkin kita tidak cocok di situ. Dalam rangka membentengi diri kita dari hal yang negatif itu. Ini poin yang kedua. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa tegas dalam sikap kita sampai akhir. Contoh penting dari Nabi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak. Dengan cara apa? Banyak-banyak merenung, banyak-banyak menyendiri,
dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar anak kita itu tidak banyak bergaul dengan dunia yang tidak baik, maka tugas kita kembali lagi menciptakan rumah itu menjadi lingkungan yang anak itu betah untuk tinggal di dalam rumah. Orang tua harus siap menjadi teladan bagi anaknya di dalam rumah. Ya tetap ngaji agar anaknya bisa ngaji, baca agar anaknya tetap bisa baca, mendampingi dan lain sebagainya. Ibadah agar anaknya meniru ibadahnya orang tua. Poin yang ketiga dari hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi itu tidak bisa membaca. Tapi wahyu pertama itu wahyu kalamullah. Jadi bukan wahyu dalam mimpi. Jadi wahyu pertama itu bentuk mimpi. Isyarat pada Nabi bahwa kamu punya tugas untuk menunjukkan manusia ke dalam jalan yang benar. Tapi wahyu pertama dari kalamullah itu adalah Iqra. Membaca. Dan perintahnya bacalah. Padahal Nabi itu tidak bisa baca. Nabi itu tidak bisa baca. Tapi Jibril memaksa Nabi untuk membaca. Sampai 3 kali dibaca, dipaksa. Iqra. Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Fa'akhodani, faghottani. Ngambil saya, kemudian mendekap saya, sampai saya hampir kehabisan nafas. Kemudian arsalani, kemudian melepas kembali. Dan itu terjadi 3 kali. Proses wahyu pertama ini sangat banyak pelajarannya bagi kita. Proses wahyu pertama ini sangat banyak pelajarannya bagi kita. Tadi sudah banyak kita bicarakan, tapi terkait dengan ini. Seberat apapun kondisi kita, sesempit apapun waktu kita, setidak mampu apapun kita, harus dipaksa untuk membaca. Nabi itu tidak bisa membaca, tapi dipaksa oleh Jibril untuk membaca. Ketika alasan tidak bisa membaca, didekap. Artinya baca itu berat. Membaca itu berat. Maka kita baca dulu. Kita bawa dulu kepada bacaan yang insya Allah semua kita mampu. Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Kami akan menyampaikan kepada kamu perkataan yang berat. Maka saking beratnya, bukan berat isinya saja, bukan berat komitmennya saja, tapi kita juga membawa diri kita untuk biasa membaca Al-Quran dengan tertib, itu juga berat. Ono alasan, woy. Misalkan, ini contoh konkret. Saya bawa kepada santri ya, karena mudah. Santri itu sudah diberi waktu bimbingan ngaji, mulai maghrib
sampai isya. Maghrib sampai isya itu waktu bimbingan untuk ngaji. Tapi ono alasan wae piye carane metu teko masjid. Ring puskestren. Karena apa? Berat, maca Quran itu berat. Contoh konkret, padahal sudah dipaksa baca Quran, waktu baca Quran mulai maghrib sampai isya. Tapi alasannya banyak. Yang paling enak itu adalah keluar masjid kemudian ke puskestren. Ini bukti bahwa inna sanulki alaika qaulan sakila. Bukan hanya berat komitmennya, bukan hanya berat isinya, tapi menjalankannya juga berat. Saking beratnya itu digambarkan oleh Nabi seperti didekap oleh malaikat Jibril. Hatta balagha minni al-jahdu. Seakan-akan tenaga saya didekap Jibril untuk membaca Quran itu habis. Tapi perintahnya, mau ndak mau, kita harus memaksa diri untuk ngaji di rumah kita. Jadi, apa tujuannya? Dalam rangka memperbaiki masa depan rumah kita, masa depan hidup kita, masa depan anak-anak kita, maka mulai sekarang harus kita paksa setiap orang dari kita ngaji Quran, maca Quran di rumah masing-masing. Berikan waktu terbaik. Mau bosen, mau gak bosen apa yang saya sampaikan. Karena kita mengajak saya sendiri dan para jamaah untuk menyisihkan waktu terbaik bagi kita ngaji di dalam rumah kita. Santri-santri tak pesankan, kalau di rumah liburan, buat jadwal ngaji di rumah. Meskipun liburan, karena ngaji kita di rumah itu akan mempengaruhi energi positif. Pasti rumah kita akan menjadi baik kalau kita ngaji di rumah. Anak-anak kita, guru-guru TPG, anjurkan santri-santrinya yang sudah ngaji di TPG untuk mengulang ngajinya di rumah. Karena ngaji penghuni rumah di rumahnya akan membuat rumah itu nyaman, lapang, sehingga penghuninya kerasa. Ini bukan kita, ini hadis Rasulullah. Ungkapan para sahabat, ungkapan para ulama. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu suwung, sintru, kaya kuburan. Caranya baca Quran. Yang kedua, nawwiru buyutakum bis-sholati. Dan dalam riwayat bil Quran, biqiraatil Quran, meskipun katanya dhaif hadisnya. Semangatnya, cahayailah, timbulkanlah energi positif dalam rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Karena sholat fardu itu dianjurkan untuk di rumah, maka cahayailah, berikan cahaya pada rumah kita itu dengan sholat sunat. Jadi kita menyempatkan diri untuk sholat sunat di rumah, untuk membaca Quran di
rumah. Karena baca Quran kita di rumah, sholat kita di rumah, itu mempengaruhi cahaya rumah kita. Maka saya mengharapkan orang Paciran yang jam 3 sudah ke masjid untuk sholat tahajud. Ojo sampai gak sholat tahajud di rumah. Meskipun hanya 2 rakaat di rumah, 4 rakaat di rumah, sisanya di masjid, tidak apa-apa. Rumah kita harus dapat bagian untuk kita jadikan tempat sholat. Alhamdulillah di Paciran masih jam 3 itu wis rame, adzan awal wis rame, orang-orang perempuan, laki-laki ke masjid untuk sholat tahajud. Tapi ojo sampai lali. Berikan 2 rakaat, 4 rakaat yang kita sholat di rumah kita. Nek fardu di masjid tidak apa-apa. Karena terutama yang laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat fardu di masjid. Sholat sunat qobliyah ba'diyah. Nek kuatir kari nok masjid ora iso nglakoni nok omah, maka kita tinggal punya 2 sholat sing iso dilakoni nok omah. Sholat duha, mbek sholat tahajud. Lah nek ben jam 2:30 wis sering masjid sholat tahajud iktikaf, berarti tinggal sholat duha. Maka ibu-ibu yang biasa jam 2:30 sudah ke masjid untuk sholat tahajud, untuk iktikaf, ojo sampai lali. Omahe dimai bagian, rumahnya diberi bagian untuk sholat sunat. Karena sholat kita di rumah kita, baca Quran kita di rumah kita, itu insya Allah akan memberikan kelapangan, pengaruh yang baik di dalam rumah itu. Kalau bahasanya Abu Hurairah dan para sahabat, al-baitu alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi. Rumah yang penghuninya membaca Al-Qur'an di dalamnya yattasi'u ala ahli, akan terkesan lapang bagi penghuninya. Tidak terkait dengan luasnya bangunan, tidak terkait dengan bagusnya bangunan, tapi terkait dengan kondisi lingkungan psikologis, spiritual yang ada di dalam rumah itu. Wa ya'tihil khair, kebaikan-kebaikan akan datang. Ini ungkapan Abu Hurairah. Kalau tadi bahasanya Nabi, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, maka setan akan keluar dari rumah itu 1 minggu, tidak balik-balik. Tapi mafhumnya jangan hanya Al-Baqarah saja. Mafhumnya itu berarti seminggu khatam pisan, balik surat Al-Baqarah lagi. Jadi bahasa hadis, ojo lali malam Jumat, dina Jumat maca ayat surat Al-Kahfi, iku sakjane ojo kahfi tok. Iku semangatnya piye carane ben minggu iku khatam, ben Jumat iku surat Al-Kahfi. Jadi mafhumnya gitu. Maca Quran itu abot. Inna sanulki alaika qaulan sakil. Ngeringekno pengajian iku abot. Apa meneh ngeringekno wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Nek ono ngaji kajian diam
dan dengarkan, itu ambak abot men. Inna sanulki alaika qaulan sakir. Maka wahyu pertama ini yang memerintahkan kita untuk membaca, terutama baca Al-Quran, digambarkan sangat berat. Butuh tenaga ekstra, butuh tekad yang kuat. Ini baru baca Al-Quran. Apa meneh maca liyane? Pernah saya sampaikan di aliyah ya, pertemuan guru-guru. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu, nanti kita kaji lebih luas lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum Nabi diperintahkan oleh Allah, kum fa'andir, di surat Al-Mudaththir, itu sebelumnya banyak sekali, ada 3 surat yang turun. Jadi sakdurunge kita ini memberikan kajian, sebelum kita ngajar, sebelum kita menyampaikan kebenaran, maka perintah pertama yang diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad, pada kita semua adalah membaca ini. Membaca dan membaca. Dan Jibril mendekap Nabi itu sampai 3 kali. Maca iku abot. Maca Quran itu tantangannya berat. Butuh dipaksa. Maka wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Quran itu mampu mengangkat derajat kita di surga nanti. Setiap satu huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Dan nanti kita mudah-mudahan bahas tentang falsafah antara qiraah dan tilawah. Setelah menerima wahyu itu, Nabi itu ketakutan. Nabi ketakutan. Inni khasyitu ala nafsi. Apa dodone ku gededer. Adem panas. Pertama kali ketemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, gede dhuwur. Sayapnya malaikat itu, jangan punya anggapan malaikat itu digambarkan seperti peri. Jadi meskipun dalam hadis Nabi malaikat itu punya sayap, tapi tidak boleh divisualisasikan. Tidak boleh divisualisasikan. Meskipun malaikat digambarkan dalam hadis itu punya sayap, digambarkan dalam Al-Quran punya sayap, tapi tidak boleh digambar. Apa mana gambar berupa peri, wedok, seakan-akan malaikat itu wedok. Kalau kemudian malaikat digambarkan wedok, berarti persis seperti keyakinannya orang jahiliyah yang menganggap malaikat itu adalah anak perempuannya Allah, Uzair itu anak laki-lakinya Allah, Isa itu anak laki-lakinya Allah. Persis seperti keyakinan umat-umat terdahulu. Ketika dekap Nabi, Jibril itu dalam posisi kondisi aslinya. Sayapnya menutup langit, saddal ufuk. Bagaimana tidak? Maka Nabi kemudian terdek padam panas, pulang ke rumahnya Khadijah, pulang ke istrinya. Zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Diselimutilah. Ini pesan peran-peran keluarga, nanti kita bahas lagi. Kita akan masuk fokus pada pelajarannya, pada inti kajian malam ini. Kemudian diterangkan, ditenangkan. Setelah tenang kemudian ditanya.
Ada apa? Ada apa? Inni khasyitu ala nafsi. Saya takut dengan apa yang saya alami. Tapi Nabi Muhammad Khadijah kemudian meyakinkan. Khadijah meyakinkan. Wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, Allah tidak akan mencelakakan kamu, tidak akan menghinakan kamu, tidak akan membinasakan kamu. Jadi Khadijah Jibril, Khadijah itu yakin. Khadijah itu yakin. Meyakinkan Nabi yang dalam ketakutan, adem panas, dedek, gemetar, diyakinkan. Wallahi ma yuhzikallahu abada. Ini kalau kita bawa kepada dunia pendidikan, orang tua itu jangan harus mendiamkan anaknya ketika anaknya dalam kondisi ketakutan. Ojo diinterogasi sih. Istri itu harus mampu menenangkan pasangannya, suami harus mampu menenangkan pasangannya, guru harus mampu menenangkan muridnya. Dan begitu selanjutnya. Khadijah punya tugas menenangkan Nabi Muhammad. Wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah wahai Muhammad, Allah tidak akan pernah mencelakai kamu, mencelakakan kamu, membinasakan kamu. Dan keyakinan Khadijah itu ada alasannya. Dan Khadijah itu yakin. Apa alasannya? Ada 5 alasan. Innaka latasilur rahim. Wa takri ad-dhaifa. Wa taksibul ma'dum. Wa tahmilul kalla. Wa tasdukul hadis. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kita tambah 6. Ada 2 riwayat. 6. Tapi di riwayat Sahih Bukhari ada 5. Kita ambil 6. Kita kumpulkan semua riwayat. Orang itu kalau punya 6 prinsip ini dalam hidupnya, maka insya Allah dijamin tidak akan pernah diberi ujian oleh Allah yang membinasakan. Wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mencelakakan kamu wahai Muhammad. Karena 6 alasan ini. Pertama, insya Allah tidak kita bahas habis, kita cukup nanti sampai jam 9. Innaka latasilur rahim. Pertama, Nabi itu suka menjaga hubungan silaturahim. Tapi perlu kita bahas ini. Kita sudah banyak menggunakan silaturahim itu untuk kegiatan yang lebih umum. Jadi aslinya kata-kata silaturahim itu adalah menjaga hubungan yang masih ada ikatan rahim dengan ibunya. Nah, jadi silaturahim itu sebenarnya khusus untuk keluarga yang masih punya ikatan satu rahim dengan ibu.
Kalau kita segala bentuk pertemuan kita namakan silaturahim. Nanti ngunjung ke kemanten silaturahim. Punya teman satu pondok kemudian sudah ketemu tua silaturahim. Sudah menggunakan di luar istilahnya. Maka keluarga yang paling dekat itu yang menjadi tugas kita untuk selalu melakukan kebaikan. Yang masih ada ikatan rahim. Yang masih ada ikatan rahim. Maka yang punya harta, yang diberi oleh Allah kelebihan harta, jangan punya obsesi yang besar-besar dulu. Bangun masjid, kemudian bangun ini, bangun itu. Keluargamu yang dekat iku seono sing butuh apa ora? Ya. Yang diberi keluasan harta oleh Allah, dititipi harta yang banyak. Tugasnya adalah memberdayakan, menyantuni kerabatnya yang masih kekurangan. Dan Allah meletakkan itu pada posisi kedua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan tidak musyrik, perintah sesudahnya adalah wabil walidaini ihsana wabidzil qurba. Jadi anak itu kalau sudah nikah, kalau sudah pisah rumah dengan orang tuanya, masih tetap harus memperhatikan kehidupan orang tuanya. Ora ana istilah urip dhewe-dhewe. Tidak ada istilah urip dhewe-dhewe. Maka ayatnya itu wong tua ya tetap memberikan belanja kadang-kadang pada anaknya. Anaknya kadang-kadang memberikan uang saku kepada orang tua. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin. Jadi sebelum memikirkan orang lain, sebelum memikirkan ambisi-ambisi obsesi yang besar, lihat orang tua kita, lihat kerabat kita, apakah masih ada yang membutuhkan. Nah, itu masuk dalam kategori. Jadi kualitas iman kita yang kita bicarakan pada pertemuan kemarin, itu juga bisa dilihat dari seberapa tinggi perhatian kita kepada kerabat-kerabat kita. Bilmal. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pada jamaah sekalian, sing bertanggung jawab kepada anak yatim, iku sakjane paman-pamane, bulik-bulike, bude-budene. Bukan yayasan panti asuhan. Sakjane yatiman dza maqrabah. Nek mbokne ora iso, nek mbokne miskin, wong itu ditinggal mati bojone dan dalam keadaan miskin, maka yang bertanggung jawab itu sakjane keluarga terdekat. Yo pamane, bulike,
budine. Nabi Muhammad ketika ditinggal lahir dalam keadaan yatim. Kemudian umur 6 tahun, umur 8 tahun ditinggal ibunya meninggal. Yang bertanggung jawab mbahnya. Mbahnya mati, pamane. Jadi Allah itu berupaya mengajari kita melalui Nabi bagaimana perhatian kita kepada sanak saudara kita. Jadi yang bertanggung jawab kepada anak yatim itu adalah saudara-saudara bapak ibunya. Ojo diembarno kemudian diweno panti asuhan. Ini yang pertanyaan kedua. Yatim iku batese SD, tamat SD. Nek wis SMP iku wis ra yatim meneh. SD, MI. Nek wis SMP kaya ngene iki wis ra yatim. Di atas 12 tahun itu tidak kategori yatim. Maka nanti saya mengharapkan kalau toh ingin menitipkan sedekah, infak, lebih baik bukan atas nama yatim, tapi atas nama orang-orang yang tidak mampu, miskin. Yatim itu tidak masuk dalam satu golongan yang dapat zakat. Yatim itu tidak dapat zakat. Yang dapat zakat itu miskin fuqara. Yang dapat zakat itu miskin fuqara, bukan yatim. Maka agar nanti tidak merepotkan orang yang dititipi. Karena gak ono yatim. Yatimnya sugih-sugih. Maka infak sedekah itu lebih baik dititipkan atas nama membantu infak sedekah kepada miskin, fakir, dan orang yang tidak mampu. Mergo kawan kita seperti ini nanti NA, Aisyah atau HW ngadakan buka bersama anak yatim. Tapi sing teko gede-gede. Yatimnya wis entek. Lebih baik buka bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan buka bersama itu tidak mesti dengan orang miskin dan yatim. Karena bapak ibu kemudian di jalan memberikan saya hal yang bisa kita makan untuk berbuka, iku podo nilai ini. Sama. Meskipun yang diundang makan ke rumah itu guru, duit-duit kabeh, tetap pahalanya podo. Sedekahlah pada orang yang kewajiban kita apa dengan yatim? Kewajiban kita adalah menjaga hartanya. Mengembangkan hartanya. Anak yatim itu gak selamanya miskin. Anak yatim itu tidak selamanya miskin. Maka ibu-ibu, ini pesan pada ibu-ibu. Sing ditinggal mati bojone. Kemudian ninggal barang. Mbokne iku mek oleh 1/8. Anake oleh kabeh nek lanang asobah. Wedok mbokne iku mek oleh 1/4. Ojo sampai bagian anake dientekno gawe kebutuhan mbokne. Mergo yang demikian itu masuk dalam kategori yakulu amwalal yatama zulman. Tugasnya apa? Piye anak iki iso mangan, iso jajan teko apa meneh nek
paman-pamane malah royokan harta sing ditinggalno pakne. Nah, kembali ke silaturahim. Nanti kita bahas khusus bab yatim ini. Silaturahim. Innaka latasilur rahim. Salah satu hal yang bisa menjamin keselamatan Nabi adalah karena memperhatikan kerabat terdekat dengan memberikan nafkah pada mereka. Wa atidzal qurba haqqahu. Berikan hak kepada kerabat-kerabat terdekat. Ini pelajaran pertama. Yang selanjutnya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. 6 hal masih di hadis Sahih Bukhari yang membuat yakin wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah kamu tidak akan pernah dicelakai oleh Allah. Yang membuat Khadijah yakin itu adalah 6 hal ini. Innaka latasilur rahim. Kita sudah bahas sedikit. Wa taqrid dhaifa. Menghormati tamu. Wa tahmilul kalla. Suka meringankan beban orang lain, meringankan beban orang lain. Wa taqsibul ma'dum. Suka memberikan sesuatu pada orang yang orang lain tidak punya. Wa tasduqul hadis. Selalu benar dan jujur dalam bicara sesuai perilaku dan omongannya. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq. Suka membantu orang-orang untuk mewujudkan keinginan dalam melakukan kebaikan. 6 hal ini nanti kita akan bahas pada pengajian pada bulan yang kelima insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita malam ini sedikit banyak memberikan wawasan terhadap apa yang selayaknya kita lakukan untuk mempertahankan kualitas diri kita masing-masing. Yang terakhir, karena saya dituntut untuk menjelaskan. Jadi pondok ini Bapak Ibu yang ini bukan untuk anak-anak, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Ora ono kaitane mbek calon nomor 1, calon nomor 12. Ya, pondok ini tidak kemana-mana. Nek wonge kemana-mana ndak apa-apa. Iya ya. Nah, pondok ini, pondok modern ini, ora bakal pindah teko Lamongan. Maka semua calon sapa wae yang akan memimpin Lamongan tidak boleh ditolak kalau ingin ziarah kunjungan ke pondok sini. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah datang ke pondok. Orang nomor 1 tok sing datang ke pondok. Nomor 2 ya wis teko. Malah sing nemui guru-guru. Sing nomor 2 malah ditemui wong. Mbok guru 5 mbok 6. Jadi pondok sini secara institusi tidak ke 1, tidak ke 2. Orang-orangnya silakan. Kita tidak ingin niru pondok yang lain. Ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi wis gak ono takok, sakbenere pondok iki rendi. Ya. Pondok ini ora bakal pindah teko Lamongan. Maka semua calon Bupati Lamongan silakan datang ke sini.
Dan saya katakan pada mereka, pada guru-guru, ojo tek arep-arep bantuan. Ndak usah ngajukan proposal. Nek dimai diterima, dijanjai diringekno. Ojo diarep-arep. Mergo kadang-kadang nek janji sadurunge dipilih iku ya. Ya ojo diarep-arep, nek janji arep-arep engko kecewa. Ya dijanjeni diringekno. Tapi kemudian kita tidak usah banyak berharap. Semua yang datang insya Allah diterima. Lah kebetulan yang nomor 2 yang kesini itu tidak mau menyesuaikan dengan keadaan saya di pondok. Saya Ahad ke Solo, tidak bisa nemui. Dirubah harinya. Wah, ora iso. Lah sing liyane iku ndelek waktu kapan pokoknya nek siran tak parani. Maka diundur ya mana. Bukan berarti saya bolorono, ya. Bukan. Oh, saya juga enggak milih. Yang saya pilih tetap Lindra. Bupati Tuban. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan yang terakhir ini bisa memberikan itu. Wes ojo rame-rame. Ono video, ono WA, seliweran anggap biasa. Ya, biasa. Semua yang datang kita terima karena tujuannya baik, silaturahim, tapi secara institusi pondok modern tidak ke mana-mana. Kita dukung yang terbaik, yang terpilih kita hormati. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran dan wis aja tek padu lah. Aja tek padu. Ya, jangan padu gara-gara pilihan. Engko mari. Wis mari pilihan wis mari. Terima kasih dan kita lanjutkan pada padang bulan yang kelima, lanjutan hadis tentang 6 poin yang akan kita bahas itu. Apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Yang terpenting bukan di mana kita berada, bukan pekerjaan apa yang kita kerjakan, bukan jabatan apa yang kita duduki, tapi al-muhim adalah kaifatakun. Bagaimana apa yang bisa kamu lakukan untuk memberikan kebaikan di mana kita berada. Terima kasih. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa rahmat dan usaha kita untuk menuntut ilmu benar-benar mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.